Amin. Amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Shalom semuanya. Sehat-sehat semuanya. Amin. Luar biasa ya. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Seminggu ini siapa yang mengalami Tuhan mungkin dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ibadah lagi. Penyertaan Tuhan luar biasa buat kehidupan kita. Amin. Mengalami Tuhan setiap hari adalah kerinduan Tuhan. Tuhan tidak hanya mau kita mengalami Tuhan waktu kita datang hari Minggu di gereja. Tuhan tidak mau hanya kita menyembah Tuhan sewaktu kita hari Minggu datang ke gereja. Tapi setiap hari, setiap waktu adalah satu komunion kata Alkitab. Satu kebersamaan yang kita miliki bersama dengan Tuhan. Waktu kita melangkahkan kaki kita dan mengisi hari-hari bersama dengan Dia. Amin. Di dalam pimpinannya. Kalau kita menyerahkan keberadaan kita sepenuhnya setiap hari, setiap saat ke dalam tangan Tuhan, maka pasti mimbar dari Mount Hermon Church akan dipenuhi oleh banyak sekali kesaksian akan kebaikan Tuhan. Kalau saudara mengalami seminggu ini ada terobosan yang Tuhan buat di dalam segala aspek dalam kehidupanmu, maka engkau akan berani bersaksi waktu engkau datang hari Minggu. Kau datang hari Minggu, karena engkau tahu kau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Engkau mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan. Engkau mengalami terobosan bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi hari Minggu sebenarnya menjadi hari yang paling exciting bagi kita untuk beribadah. Gak ada yang dapat menghalangi kita untuk dapat menikmati Dia, hadiratnya, kuasanya, kemuliaannya yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi waktu hari Minggu kita datang, we get exciting. We get exciting because the presence of the Lord is in the midst of His people. Karena ada hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Kita bukan orang-orang yang ditentukan untuk menjadi orang-orang yang kalah. Kita tidak ditentukan untuk menjadi orang-orang yang mundur dari pertandingan yang Tuhan izinkan. Kita ada di dalamnya setiap hari dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan berkata begini di Roma 8. Jika Tuhan ada di pihak kita, maka siapakah lawan kita dalam kehidupan ini? Gak ada, saudara. Kita menjadi umat pemenang. Katakan, saya umat pemenang. Lihat kiri kanan, katakan, kamu umat pemenang. Amin. Coba ditampilkan slide-nya. Hari ini waktu saya sedang mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman, Tuhan menyampaikan ini satu bahasa Inggris yang kuat sekali di telinga saya mengenai our calling and election sure in Christ. Mengenai bagaimana kita memiliki panggilan dan pilihan yang teguh di dalam Kristus Yesus. Dan waktu saya membaca pasal yang diberikan oleh Tuhan, yaitu di 2 Petrus 1, nanti kita baca ayat 3 sampai 15. Di sana, wow, hari ini ada banyak hal yang mau disingkapkan kepada Tuhan, oleh Tuhan kepada kita yang siap menerima penyingkapan. Katakan amin. Karena di dalam Kristus kita memiliki yang namanya ini nih, panggilan dan pilihan. Katakan sekali lagi. Di dalam Kristus kami memiliki panggilan dan pilihan yang teguh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak orang Kristen, mereka sepertinya hanya beragama, mereka hanya menjalankan aktivitas kekristenan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti bahwa dalam kehidupan mereka, waktu mereka menerima penebusan Kristus, ada panggilan. Di dalam penebusan Kristus, ada yang namanya pilihan. Karena di dalam segala kepenuhan, apa yang Kristus bukakan kepada orang percaya, di dalamnya engkau berperan untuk dapat membawa pengenalan akan Dia dimanapun kita berada. Mau kita di marketplace, mau kita di ministry, mau kita sebagai pelajar, mau kita sebagai mahasiswa, mau kita sebagai apa aja.
Christ in me, the hope of glory. Itu yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Kristus di dalamku, dia adalah pengharapan kemuliaan. Dimanapun aku berada, di sana aku berjalan di dalam kemuliaan demi kemuliaan. 2 Korintus 3:18 berkata gini, bahwa kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan dikatakan gini, dari hari ke hari kita semakin diubahkan untuk menjadi semakin serupa dengan gambarannya di dalam kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi perjalanan kita sebenarnya ada panggilan. Di dalam perjalanan kita sebenarnya ada yang namanya pilihan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang kita katakan sebagai agama. Karena satu kali Tuhan Yesus berkata gini kepada murid-muridnya ya, di Yohanes 15, bukan kamu yang pilih aku. No, you did not choose me. I'm the one who choose you. Bukan kamu yang pilih saya yang pilih kamu. Konsep agama adalah begini, aku yang memilih agama yang akan aku anut, aku yang akan memilih Tuhan yang akan aku sembah, aku yang akan memilih tata cara ibadah seperti apa sesuai dengan agama yang aku anut, yang akan aku lakukan. But Jesus said like this, no, you did not choose me. Engkau bukan yang memilih aku. Engkau bukan memilih aku untuk menjadikan aku Tuhanmu. Engkau bukan memilih aku untuk menjadikan aku membuat satu liturgi ibadah untuk kamu jalankan. Engkau tidak memilih aku untuk engkau sepertinya memilih satu keyakinan supaya engkau diselamatkan. Aku yang datang dalam kehidupanmu dan menyelamatkan hidupmu. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata keras kepada semua yang dengar. Bukan kamu yang pilih saya yang pilih kamu. Dan kalau Bapak Ibu membaca ya di Yohanes 6, di situ ada beberapa kali Tuhan Yesus berkata begini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Dalam bahasa sehari-hari gini nih, tidak ada seorang pun yang dapat percaya kepadaku kalau hal itu tidak dikaruniakan Bapa kepada orang itu. Seseorang gak mungkin bisa percaya kepada Yesus kalau tidak terlebih dahulu ada rancangan besar sorgawi di dalam Bapa sorgawi yang mau orang itu diselamatkan. Yang mau dinyatakan bahwa orang tersebut adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Makanya saya percaya sekali yang namanya predestinasi. Sebelum kita ada, Tuhan telah mengenal kita. Sebelum kita ada, Efesus 1 ayat 4 berkata seperti ini, kamu telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Even we are not exist in this world. Kita belum ada di dalam benih kandungan dari ibu kita. Kita belum ada di dalam kehidupan dunia ini. Dikatakan Alkitab begini, aku telah memilih engkau sebelum dunia dijadikan. Bisa masuk ke situ? Dia memilih kita. Aduh, Tuhan, dahsyat kalau kita mengalir secara profetik ya. Kita bisa mengalir kemana aja Tuhan ingin pimpin kita di dalam firman-Nya. Kita buka aja supaya jelas. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat. Efesus 1 ayat 4. Dia, di dalam Yesus, telah memilih kita sebelum dunia ada. Itu di dalam Indonesian Modern Bible. Kalau di dalam translation ITB, terjemahan baru. Sebab di dalam Yesus Kristus atau dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita apa? Kudus dan tak bercacat di hadapannya. Engkau tidak memilih Dia. Dia yang memilih engkau sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Melalui pengudusan yang dilakukan Yesus Kristus Tuhan, melalui penebusan Yesus kita dikuduskan dan tak bercacat di hadapannya. Setuju? Katakan haleluya. Haleluya. Bukan saya yang pilih dia, ternyata dia dalam kasihnya yang milih saya. Aduh, saya bersyukur loh. Kalau seandainya saya yang milih dia, berarti kebaikan saya lah yang akhirnya pilihan saya dong. Berarti saya diselamatkan karena saya pilih Yesus. Saya diselamatkan karena saya beribadah kepada Yesus. Saya diselamatkan oleh karena saya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Sebenarnya begini, Yesuslah terlebih dahulu yang memilih kita melalui rancangan Bapa yang besar, dan Dia memanggil kita untuk berjalan di dalam kehendak-Nya, dan Dia memperlengkapi kita, memampukan kita untuk dapat menjadi saksinya dimanapun kita berada. Yang setuju katakan amin. Untuk itu dalam kehidupan orang percaya ada namanya panggilan.
Di dalam satu perumpamaan ya, di dalam satu perumpamaan itu ada Tuhan Yesus berkata seperti ini. Mungkin kita pernah dengar perumpamaan ini. Matius 22 ayat 14 yang berkata seperti ini. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Kalau Bapak Ibu baca perumpamaan yang di atas, itu Bapak Ibu akan membaca satu perumpamaan di mana gini katanya Tuhan menyuruh orang-orang untuk datang kepada satu pesta. Pestanya sendiri sudah dibuat, sudah dipersiapkan. Yang diundang atau orang-orang yang dipilih, yang dipanggil itu, mereka yang dipanggil, yuk udah siap pestanya, datang. Ayo aku udah mempersiapkan segala sesuatunya. Ayo datang, ayo datang. Mereka gak mau. Udah disuruh hamba-hambanya untuk kirim. Maksudnya itu adalah nubuatan disampaikan oleh perjanjian lama. Nabi-nabi sudah udah menyampaikan panggilannya Tuhan. Ayo kamu umat pilihan. Kamu dipanggil oleh Tuhan. Untuk menghadiri satu pesta. Untuk kita datang dalam satu pesta yang sudah disediakan sama Tuhan. Tapi malah nabi-nabinya dibunuh. Orang-orang suruhannya dibunuh. Sampai akhirnya Tuhan harus bilang gini. Sudah ya mereka yang dipanggil, yang diundang kalau gak mau. Pergi ke pinggir-pinggir jalan. Panggil setiap orang-orang di pinggir jalan itu. Undang mereka datang. Artinya itu goyim. Kalau di Israel itu dikatakan goyim. Apa itu goyim? Goyim itu di Israel katanya gini. Orang-orang yang bukan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub atau orang-orang Yahudi yang menerima keselamatan di dalam Yesus yang merupakan bangsa-bangsa lain. Itu nubuatannya ada di situ. Jadi pertama Tuhan panggil orang Israel untuk diselamatkan. Mereka menolak keselamatan itu. Keselamatan itu beralih kepada orang-orang yang mau meresponi dari bangsa-bangsa lain. Akhirnya keselamatan itu datang ke bangsa kita. Oleh para misionaris Eropa yang datang ke Indonesia. Yang membawa Injil. Ya, makanya di setiap kota, setiap pulau itu pasti ada figur-figur orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan. Dia bawa ke Indonesia untuk memberitakan Injil. Ya kalau di Sumatera ada No Manson, di kita tuh ada namanya JJ Fuller di Manado, di tempat lain di Ambon itu ada satu penginjil yang sangat terkenal. Itu figur-figur yang dibawa Tuhan untuk menyampaikan Injil. Kenapa? Orang-orang yang meresponi Injil, mereka adalah orang-orang yang digerakkan sendiri oleh Tuhan untuk mereka menerima keselamatan dan akhirnya mereka mengerti bahwa di dalam Yesus ada panggilan. Mereka orang yang dipilih. Amin. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang meresponi Tuhan, sehingga sedikit yang dipilih. Dan lebih jelas lagi, Wahyu 17 ayat 14 itu berkata seperti ini. Katanya di sorga nanti, orang-orang ini akan berperang, ada antikristus yang akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan, di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada saat itu, juga akan menang. Ingat ya, dikatakan gini, mereka yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus waktu itu, mereka akan menang juga. Dan mereka ini disebut dengan yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia. Bahasa Inggrisnya chosen, bahasa Inggrisnya called, chosen, and faithful. Kau dipanggil, engkau dipilih, dan engkau yang setia. Orang yang setia sampai akhir, bukannya mereka menyadari, meresponi bahwa mereka memiliki panggilan. Mereka dipilih oleh Tuhan. Tapi mereka setia di dalam panggilan dan setia di dalam pemilihan yang Tuhan berikan kepada dia. Sampai akhir, maka dia adalah orang-orang yang akan memerintah kata Tuhan. Bersama-sama dengan Yesus mengalahkan antikristus yang akan muncul nanti pada akhir zaman. Yang setuju katakan amin. Nah sekarang kita buka. Kita buka ayatnya di 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15 ditutup aja dulu Putri itu baru buka ayatnya. Bisa? Bisa dong mestinya. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15. Yang mungkin sudah buka gadgetnya bersama-sama dengan saya. Yes. Oke. Nanti saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu meneruskan dengan ayat yang genap ya. Sama-sama kita baca. Judul dari perikop atau pasal yang kita baca adalah panggilan dan pilihan Tuhan. Saya mulai di ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4 Bapak Ibu.
Ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6, ayat 7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat 8, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat 10, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus. 12, ayat 13, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, sebab aku belum meninggalkan kemah tubuhku ini. 14, terakhir, tetapi aku akan berusaha juga supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Yang setuju katakan amin. Kita telah baca panjang nih dari atas. Ya, jadi ada beberapa slide nanti saya akan sampaikan. Hal ini bagi saya adalah satu yang luar biasa karena begini saudara. Kekristenan yang masuk ke dalam ranah agama akan membuat kita tidak mengerti panggilan dan pilihan kita di dalam Kristus. Dan waktu kita masuk ke dalam panggilan dan pilihan kita di dalam Kristus, maka ini ya, kita melihat tulisan ini, ayat yang kita baca dituliskan oleh seorang rasul, anak jalanan, seorang nelayan, namanya Simon. Petrus itu baru diberikan kemudian sebagai nama sambung dari Simon. Tetapi mereka adalah orang-orang urakan, orang-orang kasar, orang-orang zero sebenarnya yang tidak dianggap juga sebagai orang-orang kaya dan memiliki banyak keuangan dalam pada saat itu. Mereka hanya nelayan biasa. Tetapi pada satu momentum di mana Tuhan menentukan waktunya atas para murid-muridnya, dia datang dan dia pilih satu-satu mereka 12. Kamu ikut, kamu ikut, kamu ikut. Disitulah makanya Tuhan Yesus berani berkata kepada mereka, hey, aku yang pilih kamu loh, bukan kamu yang pilih aku. I'm the one who choose you. Saya yang sebenarnya memilih kamu. Kamu dulu nelayan, kamu tuh dulu orang yang tidak dianggap oleh masyarakat sekitar. Kamu orang biasa, urakan, kasar. Makanya Paulus itu pasti responnya terhadap apa yang dilakukan orang-orang terhadap Yesus. Pasti dia langsung kayak semacam jadi orang paling depan untuk mau hajar orang yang kayaknya ganggu Tuhan Yesus. Itu makanya Yesus waktu dia berkata, nanti aku akan mati. Dalam satu pertemuan Tuhan Yesus bilang begini kepada murid-muridnya, saya harus menggenapi apa yang dikatakan Bapa, saya harus mati nanti ya untuk menebus dosa-dosa. Kata Paulus gini, Tuhan Yesus, hal itu sekali-kali tidak akan pernah terjadi dalam hidupmu. Terus Tuhan Yesus mengatakan satu perkataan profetik pada saat itu kepada Petrus. Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau nanti akan menyangkal aku. Dan dia masih bersikeras, dia bilang, gak mungkin. Saya nggak akan mungkin menyangkal engkau Tuhan. Nggak akan mungkin, kata Rasul Petrus pada saat itu. Dan benar ya, Rasul Petrus menyangkal. Waktu dia menyangkal, dia melihat. Dan dia waktu dia menyangkal, dia melarikan diri. Dan pada saat itu Tuhan Yesus mati, dia nggak tahu Tuhan Yesus sudah bangkit. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit, Petrus telah kembali ke pekerjaan lamanya. Nelayan lagi. Udah putus asa, udahlah Tuhan udah nggak ada. Tuhan udah mati.
Udah yuk kita balik lagi nelayan lagi. Yuk kita balik lagi pada pekerjaan kita yang lama. Kecenderungan manusia adalah begini. Waktu engkau sepertinya tadinya menemukan seseorang atau satu tujuan hidup. Tapi waktu engkau melihat tujuan hidupmu sepertinya mati oleh karena perbuatan manusia-manusia lain yang ada di sekitar mereka. Maka engkau akan kembali kepada hal-hal yang lama. Engkau akan melihat gini. Ternyata ya apa yang dulu aku percayai sia-sia. Ternyata udahlah kita kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Kita melayan lagi. Kita jadi orang yang urakan lagi. Kita jadi orang yang kasar lagi. Tapi pada saat mereka menjadi putus asa, mereka nggak menyadari bahwa Tuhan Yesus telah berkata pada mereka hari ketiga aku akan bangkit. Waktu Yesus bangkit, Tuhan ya nyamperin mereka di pinggir laut. Waktu mereka sedang nelayan di pinggir pantai, Tuhan datang. Mereka nelayan. Tuhan berkata gini, anak-anak apakah ada lauk pauk situ? Mereka belum tahu kalau itu Tuhan. Katanya nggak ada. Sama seperti waktu pertama kali mereka dipanggil, tebarkan jalamu. Dan waktu dia menebarkan jala, mereka mendapatkan ikan yang banyak. Terus Tuhan Yesus, Paulus berkata, itu Tuhan yang ngomong. Sebelum mereka menepi kapalnya, Petrus telah terjun ke dalam laut untuk berenang menghampiri Tuhan. Waktu mereka menghampiri Tuhan, tahu nggak yang terjadi? Di pinggir pantai itu, ikannya udah ada di situ. Tuhan lagi sedang buat ikan goreng katanya situ. Ayo kita makan, yuk datang. Itu dalam bahasa sehari-hari. Artinya gini, penerimaan Tuhan ya. Waktu Tuhan melihat, Petrus pada saat itu bisa aja merasa dia feel really deep guilty, merasa satu rasa bersalah yang sangat dalam karena dia telah menyangkal Tuhannya 3 kali. Tapi ingat, pada saat dia merasa bersalah dan dia merasa putus asa dan kembali kepada kebiasaan lamanya, Tuhan sendirian datang menghampiri dia di pinggir pantai. Kasih karunia Tuhan besar ya saudara. Amin. Ingat ya, kita berapa kali kita sering kali udah mengkhianati Yesus. Artinya dalam perbuatan kita melakukan banyak hal yang buruk. Kita tahu itu salah, kita tetap melakukannya. Tapi pada waktu kita tetap melakukannya, pada saat kita merasa, aduh Tuhan gue tahu ini sebenarnya salah. Tapi kenapa gue tetap lakukannya? Gue tahu ini sebenarnya gak boleh dilakukan. Tapi kenapa aku tetap lakukan? Dan disitulah dikatakan, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia datang dan dia berbicara. Dikatakan gini, roh itu akan menginsafkan kamu akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus, Roh Kristus itu berbicara. Dan dia berkata, hei ini salah, yuk tinggalin. Sehingga kita dapat berada dan beribadah hari ini semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan loh saudara. Amin. Karena dia yang terus berbicara, dia menginsafkan kita. Ada yang namanya the spirit of conviction di dalam diri kita. Dia dikatakan the spirit of Christ. Rohnya Kristus di dalam kita. Yang memanggil kita dan membawa kita kembali. Karena apa? Karena ada panggilan. Karena engkau orang yang dipilih. Kalau kita bukan orang pilihan, kalau kita tidak ditentukan untuk dipanggil dan dipilih untuk diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan gak akan beracara dalam kehidupan kita. Dia gak akan mau terlibat di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Karena apa? Karena ada panggilan. Dia tahu Tommy atau Pak Karel itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan sesuai dengan firman. Maka karena dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, aku menaruh rohnya Tuhan di dalam dirinya. Supaya setiap langkah kehidupan Pak Karel selalu ada di dalam pimpinan rohnya Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan tidak pernah tinggalin dia. Dalam bahasanya Bapak Gembala, waktu kita terima perjamuan kudus, kita menyatu dengan Kristus, kita di dalam dia di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Dia Immanuel yang sejati. Perjalanan kita mungkin jatuh bangun, perjalanan kita mungkin gak sempurna, tapi Tuhan yang sempurna akan selalu menopang kita. Dan dia berkata gini, waktu engkau pun jatuh, engkau jatuh tidak sampai tergeletak karena aku yang menopang engkau. Kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Punya Tuhan yang baik. Hari ini kita dapat beribadah itu semua, aduh Tuhan dahsyat. Setiap hari dalam kehidupan kami adalah perjalanan di mana kami mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah itulah Petrus. Dan kita tahu air hidupnya, nanti kita cerita sedikit tentang air hidupnya. Tapi saya pengen kembali ke slide dulu. Kita kembali ke slide. Ayat selanjutnya, ini dikatakan gini, karena di ayat 3 tadi kita baca apa? Kita kembali ke slide dulu. Oke, setelah ini. Oke. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita ayat 3. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia. Ajaib nih ya, saya bacakan di dalam
terjemahan dari Indonesian Modern Bible itu bagus sekali. Saudara juga mungkin satu kali bisa punya terjemahan Indonesian Modern Bible, itu bagus sekali. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam itu tadi di Efesus. Sebentar saya. Sebab kuasanya yang hebat telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup dan beribadah melalui pengenalan penuh akan Dia yang telah memanggil kita ke dalam kemuliaan kebaikannya. Di dalam bahasa Inggris itu ada ayat itu dikatakan sebagai divine power, kuasa ilahinya. Kuasa ilahi di sini diterjemahkan dalam bahasa Yunani dunamis, yang artinya ada satu kuasa yang bisa dan menetap di dalam keberadaanmu untuk engkau selalu memanifestasikan hal-hal yang ajaib. Waktu Yesus berkata seperti ini, waktu engkau percaya kepadaku, engkau bukan hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti aku pernah lakukan di tengah-tengah dunia ini, tapi pekerjaan-pekerjaan lebih besar lagi kamu lakukan. Karena apa? Karena ada kuasa ilahi yang Tuhan kasih, Dia tinggal di dalam kita. Kita diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi dengan yang namanya dunamis. Dunamis ini adalah akar kata dari apa yang kita pernah dengar sebagai bahan peledak, namanya dinamit. Kita pernah dengar ya dinamit. Dinamit itu apa? Bahan peledak. Manapun yang kalau bisa dalam peperangan lempar dinamit gitu ya, bentuknya ada yang bulat, bentuknya ada yang panjang, apapun bentuknya itu bahan peledak. Dunamis ini itu diambil kata Yunani yang akhirnya dapat diterjemahkan kemudian sebagai dinamit. Ada satu ledakan-ledakan rohani yang terjadi di dalam dirimu sewaktu engkau menerima kuasa atau divine power itu. Kuasa ilahinya kamu terima. Bapak Ibu lihat di sini ya. Waktu Tuhan punya panggilan dalam hidupmu, Tuhan punya pilihan atas hidupmu, maka Dia akan memperlengkapi dirimu. Gak mungkin kita gak diperlengkapi. Waktu kita memiliki panggilan, kita memiliki Tuhan panggil kita, pilih kita, haleluya. Terus Tuhan biarin kita gitu aja, enggak. Tuhan perlengkapi kita dengan ini, divine power, dunamis. Sesuatu nih ya, dunamis itu seperti saya bilang, akar kata dari dinamit. Jadi ini ada roh di dalam kita yang terus membawa kita memiliki kegairahan. Itu namanya the desire of God. Kegairahan yang apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh tahu bahwa engkau menerima divine power, engkau menerima kuasa ilahinya dalam kehidupanmu, dan Dia ada dan bekerja di dalammu, tidak ada satupun dari hari yang kita lewati itu kita tidak bergairah bagi Tuhan. Enggak ada. Tiap hari kita mengalami, aduh Tuhan, kalau kita bangun, aduh ini kok kayaknya ada sesuatu yang meluap-luap membuat saya tuh mau ketemu siapa, mau ingin berjumpa dengan siapa. Kehidupan saya di tempat pekerjaan, saya sampai ke tempat ministry, misalnya hari-hari bisa saya ada jadwal gitu, sampai begitu ketemu sama tim ministry, atau sebelumnya waktu saya sama istri sama anak saya, kayak kita berdoa dulu. Sesuatu yang ada di dalam itu membakar kita, itu atau membuat kita memiliki satu kegairahan pada Dia, dan kegairahan itu nggak pernah berhenti. Itu kita diperlengkapi loh saudara. Untuk apa? Setiap hari kita memanifestasikan apa yang dikatakan Markus 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Apa katanya? Dalam nama Tuhan Yesus kita akan mengusir setan-setan. Itu berlaku untuk siapa? Apa berlaku untuk pendeta aja? Apa berlaku untuk diaken aja? Apa berlaku untuk orang-orang yang dikaruniakan saja? Dikatakan ini, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Siapa orang percaya sini? Angkat tangannya. When you have the divine power, waktu engkau punya kuasa ilahi itu yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu, maka gini loh, setan tunduk di dalam perkataanmu. Kalau engkau melihat kamu punya kehidupan perusahaanmu atau ada bisnismu yang stuck, atau misalnya pekerjaanmu yang kayaknya delay, ada hal-hal yang gak benar dalam kehidupanmu, dan engkau tahu bahwa ini sebenarnya enggak, this is not supposed to be like this. Ini mestinya gak seperti ini. Engkau memiliki divine power yang diberikan oleh Tuhan, dunamis power yang diberikan oleh Tuhan, untuk engkau dapat berkata, Tuhan, Engkau yang mempercayakan perusahaan ini bagiku. Engkau yang memberikan usaha ini bagiku. Engkau yang memberikan ministry ini bagiku. Engkau yang memberikan tanggung jawab ini kepadaku. Maka aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Because I know your power is in me. Karena aku tahu dan percaya bahwa kuasamu ada di dalamku. Maka waktu aku percaya, kata Paulus, maka aku berkata-kata.
iman yang tidak diperkatakan, maka tidak ada sesuatu yang bisa terjadi. Tapi karena engkau percaya, Paulus berkata gini, karena kami percaya, maka kami berkata-kata. Engkau melepaskan kuasa dari mulutmu dan engkau akan melihat sesuatu terjadi. Terobosan terjadi. Bisnis yang tadi stuck tiba-tiba terbuka pintu-pintunya. Orang-orang yang melihat kita dulu sepertinya gagal di dalam segala aspek kehidupan kita. Tapi karena kita mengaktifkan the divine power, dunamis power itu dalam kehidupan kita. Kita mulai melihat hal-hal yang supranatural itu terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Saudara mau dipakai loh. Karena tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Saudara mau dipakai untuk melepaskan orang dari kuasa kegelapan. Karena dikatakan gini, engkau akan mengusir setan-setan demi namaku, kata Tuhan Yesus. Engkau akan memiliki bahasa-bahasa yang baru demi namaku. Engkau akan memegang ular, dan walaupun kamu minum racun maut, kamu tidak akan mendapatkan celaka. Kamu akan menumpangkan tanganmu atas orang sakit, maka orang itu akan, jangan ragu, karena ini menyertai engkau. Amin. Jangan ragu. Jangan tahu. Ibrani 2 itu berkata seperti ini. Tuhan turut meneguhkan kesaksian kita. Waktu kita menjadi saksi Kristus, dia meneguhkan kesaksian kita dengan apa? Tanda-tanda, keajaiban, mujizat, berbagai macam karunia-karunia roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin. Perjalanan kita penuh dengan kedahsyatan Tuhan. Dikatakan seperti ini. Telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup dan beribadah melalui pengenalan penuh akan Dia, Yesus, yang telah memanggil kita ke dalam kemuliaan dan kebaikannya. Kita berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Karena waktu Dia panggil, Dia pilih kita, Dia memperlengkapi kita. Dia gak pernah tinggalin kita. Amin. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya dikatakan gini. Partakers of the divine nature. Di ayat keempat dikatakan ini. Sebab itu pula janji-janji yang sangat besar dan berharga telah dianugerahkan bagi kita. Supaya olehnya kamu dapat menerima kuasa yang hebat itu dan luput dari keinginan duniawi yang menghancurkan. Di Terjemahan Baru ITB dikatakan ini, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, kalau Bapak Ibu buka kodrat ilahi di dalam bahasa Inggris ya, itu disebutkan sebagai the partakers of the divine nature. Mengambil bagian di dalam kodrat atau sifat alamiah, keberadaan alamiah dari pribadi Yesus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu ngerti? Artinya gini, engkau bukannya engkau lagi. Waktu engkau telah dipanggil, dipilih, diperlengkapi oleh Tuhan, engkau berjalan untuk membawa pengenalan akan Tuhan Yesus. Gak ada yang lain. Yang setuju katakan amin. Kehidupan kita membawa pengenalan akan Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Amin. Bahkan saya mau katakan bahwa di atas segala-galanya, bahkan atas keberadaan gereja ini Mount Hermon, Yesus menjadi pusatnya. Tidak ada yang lain. Amin. Bukan sinodenya, bukan nama Mount Hermonnya, tapi Yesusnya yang menjadi pusat dari segala kegiatan atau apapun yang dilakukan oleh gereja ini. Yang setuju katakan amin. Dan gereja ini menjadi saksi, misalnya ditempatkan di Ratu Plaza. Gereja ini harus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah Ratu Plaza di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Kalau kita ditempatkan di sekitar Sudirman, Tamrin, di belakang ada Plaza Senayan, ada banyak mall, ada tempat. Di kita ada surroundings kita banyak orang. Mount Hermon ada di tempat ini because God chose this church. Tuhan memilih gereja ini untuk menjadi saksi Kristus dimanapun dia berada di sekitar tempat ini. Yang setuju katakan amin. Engkau menjadi saksi Kristus, mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Waktu engkau berjalan di dalam kuasa ilahi yang ada dalam dirimu, waktu engkau diperlengkapi, maka di situ engkau memanifestasikan Kristus dan bukan yang lain. Ya, amin. Memanifestasikan Kristus dan tidak ada yang lain. Memanifestasikan Dia dan tidak ada yang lain. Partakers of the divine nature, becoming one with Christ. 2 Petrus 1 ayat 4. Dan ini saya ada note sedikit waktu saya mempersiapkan ini. Dikatakan seperti ini. Kita pernah baca beberapa ayat ini di dalam perjalanan kita. Kita tahu ya, ini ya,
Roma 13 ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Artinya engkau ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam engkau, dan engkau sedang menjalani kehidupan ini bukan untuk merawat tubuhmu, untuk memuaskan keinginan dagingnya. Bukan seperti itu. 1 Korintus 6 ayat 17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dirinya sendiri. Amin. Roma 8 ayat 29 dan 30, kita yang telah ditentukan dari semula, kita juga dipilih dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, gambaran Kristus. Ayat 30-nya berkata seperti apa? Dan kita yang sudah ditentukan dari semula, kita juga dipanggilnya. Kita yang telah dipanggilnya, kita dibenarkannya. Dan kita yang telah dibenarkannya, kita dimuliakannya. Setuju, katakan amin. Ya, waktu kita berjalan nih dalam kehidupan kita hari lepas hari, ingat, engkau orang yang telah dipanggil, engkau orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus, dan perjalananmu adalah perjalanan dari kemuliaan kepada kemuliaan kepada kemuliaan, dan engkau menyatakan kemuliaan Yesus dimanapun kita berada. Haleluya. Orang mungkin ngelihatnya, ini orang biasa-biasa aja. No, saya biasa. But Christ in me, Kristus ada di dalamku. Pengharapan akan kemuliaan itu ada di dalam setiap perjalananku. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya. Nah, Petrus concern sekali mengenai orang-orang yang sudah dipanggil. Mereka mengerti sudah dipilih, sudah diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi. Nah, disinilah Petrus sedang berbicara mengenai, kamu punya iman, tapi engkau harus tahu. Iman itu, slide selanjutnya Putri. Gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris ya sebenarnya di ayat ini, di ayat yang 8 itu, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, artinya gini, di dalam bahasa Inggrisnya, you are fruitful. Engkau benar-benar berbuah-buah banyak. Kenapa? Waktu engkau sedang dalam perjalanan itu, waktu engkau sudah tahu engkau diperlengkapi, engkau memiliki iman. Tapi iman itu tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah, sekali lagi saya pengen tanya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman harus menambahkan imanmu itu kebajikan, virtue. Waktu engkau tahu bahwa engkau diperlengkapi, engkau dengan iman engkau berjalan karena engkau adalah orang dipanggil, dipilih. Engkau berjalan karena engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Disitulah engkau harus menambahkan imanmu itu dengan kebajikan. Kita harus melakukan hal-hal yang penuh dengan kebajikan. Apa itu kebajikan? Virtue. Hal-hal yang baik yang dimanifestasikan oleh Roh Tuhan sendiri dan dipimpin oleh Roh Tuhan sendiri untuk dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbuat baik adalah satu karakter yang benar-benar memanifestasikan Kristus dan orang dapat melihat itu dalam kehidupan kita. Kalau kita jahat kepada orang, apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Kalau engkau korupsi dalam perusahaanmu, maka pada satu kali apapun yang kau punya itu akan hilang daripadamu. Kalau engkau merampok apa yang menjadi hak orang, maka engkau akan melihat apa yang kamu tabur itu akan engkau tuai pada akhirnya. Tapi waktu engkau menambahkan kepada imanmu itu adalah virtue, kebajikan, hal yang baik kau lakukan, maka engkau akan melihat bahkan orang-orang yang ada di sekitarmu akan menunjukkan kebajikan yang sama atas kehidupanmu. Amin. Pertolongan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupanmu. Tapi enggak itu aja. Setelah kebajikan, engkau harus menambahkan kepada kebajikan itu apa katanya? Knowledge. Pengetahuan akan Tuhan. Gak bisa liar. Kita gak bisa melakukan kebajikan dengan melakukannya begitu saja. Tapi kita harus miliki hikmat yang berasal daripada Tuhan untuk melakukan kebajikan itu. Kita harus tahu orang yang akan kita tolong ini dari segala aspek, apa kita bisa menolong dia, apa kontribusi yang saya bisa berikan kepada orang ini, apa kontribusi yang saya bisa berikan kepada gereja ini, apa yang kita harus memiliki hikmat Tuhan, the knowledge of God, supaya apa peranan kita di dalam situasi kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu benar-benar membawa dampak pengenalan akan Yesus, bukan kita yang nanti dipuji, bukan kita yang puji, itu karena Tommy tuh makanya perusahaan gue sukses. Itu karena Rima tuh, Rimau ini penterjemah luar biasa loh saudara. Kalau saudara cari penterjemah nih, Rima salah satunya.
Itu gara-gara Rima tuh terjemahin hamba Tuhan yang kemarin tuh saya bisa terima jelas tuh apa firmannya karena diterjemahin sama Rima. Rima nih penterjemah online, offline semua jobnya dia terima. Jadi bisa menghubungi Rima nanti untuk menerima job penterjemah. Jadi apa karena Rima? Bukan, karena Rima diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi sehingga dia jadi berkat. Dia bisa menjadi berkat, menerjemahkan, dia bisa menjelaskan apa yang dikatakan oleh orang bule ini misalnya, atau orang Afrika ini, atau orang India ini yang dia terjemahkan. Sehingga orang yang mendengarnya, oh maksudnya begitu. Saya kemarin habis ada kedatangan hamba Tuhan dari India. Tadinya saya pengen ajak ke sini, tapi karena waktunya mepet sekali, saya mau kenalin sama Bapak sama Ibu Gembala. Tadinya saya pikir mungkin kalau dia lebih lama, minggu depan tuh bisa diundang lagi. Saya terjemahin dia di beberapa tempat. Kemarin nih, seorang ibu India, nggak terkenal. Cuman, pelayanannya. Dia tuh gak punya gereja di India, tapi dia punya ada satu ministry. Ministrinya itu ya simple, memperlengkapi tubuh Kristus yang ada di India. Dia punya sekolah-sekolah untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Dan dia punya kesempatan karena anaknya pada lagi sekolah di Singapura. Dia punya kesempatan datang nih, dia lagi di Jakarta, tapi besok dia udah balik lagi. Nah, dia lagi datang ke Jakarta, terus gak tahu bagaimana dengan koneksi-koneksi yang ada, saya dipanggil, Tom, bisa gak tolong terjemahin? Ini ada satu hamba Tuhan dari India. Kami butuh penterjemah nanti untuk bawa dia untuk pelayanan di ministry dan di panti asuhan. Jadi kita bareng sama dia. Bukan hanya itu, ada orang-orang mau konseling sama dia. Saya ada di tengah-tengahnya. Jadi ini ibu hamba Tuhannya, ini mau konseling. Semuanya pada lihat saya. Kalau konseling kan mesti ada depan nih hamba Tuhan, ini ada depan ini semua lihat saya. Jadi komunikasinya gini, dari yang di konseling ke saya ke sini, dari sini ke sini, dari hamba Tuhan ke sini. Jadi gitu. Tektokannya gitu saudara. Seperti Ibu Rima lebih dahsyat lagi dia. Ini lebih dahsyat lagi dalam penterjemahan. Jadi orang di tengah untuk dapat menyelesaikan atau didoakan orang yang datang kepada dia. Satu kali mungkin kita akan undang dia ke tempat ini. Tapi gini, waktu engkau diperlengkapi, potensi ilahi yang ada di dalammu pasti memanifestasikan dirinya. Gak akan mungkin. Dulu saya pernah cerita di sini. Saya gak pernah berpikir bahwa saya akan pelayanan mimbar. Saya gak pernah berpikir kalau saya satu kali nanti akan jadi worship leader. Saya gak pernah berpikir bahwa satu kali nanti saya akan berkhotbah. Saya gak pernah berpikir satu kali nanti saya akan menjadi penterjemah. Saya gak pernah berpikir satu kali nanti saya akan menjadi MC acara wedding atau apa. Gak pernah. Semuanya itu gak pernah dalam pikiran saya. Bapak Ibu, dulu latar belakang pendidikan saya itu adalah teknik. Tekniknya teknik mesin lagi. Gak ada hubungannya. Nah, itu pertama. Kedua memang setelah itu karena saya punya kerinduan untuk memperdalam bahasa Inggris. Saya sempat masuk ada satu course di LPIA itu 2 tahun untuk belajar bahasa Inggris. That's it. Gak ada apa-apa lagi. Cuman itu aja. Kemudian waktu itu saya pernah ceritakan kepada Bapak Ibu. Saya kena bronkitis akut. Sehingga waktu itu saya punya pernafasan yang gak baik. Gak mungkin seseorang yang punya bronkitis akut akhirnya bisa nyanyi. Gak mungkin. Dan akhirnya Tuhan sembuhkan saya total. Dan akhirnya dari kesembuhan itu Tuhan memperlengkapi saya untuk saya dapat melayani di mimbar. Itu saya cuma dapat bilang ini, Tuhan kau dahsyat, kau ajaib, kau pakai nih bejana ini. Bejana ini gak ada apa-apanya kalau tanpa Tuhan. Tuhan bisa pakai bejana-bejana Bapak Ibu loh. Untuk mendatangkan kemuliaan bagi dia. Bagimu mungkin gak mustahil Tuhan, impossible. But nothing is impossible with God. Bagi Tuhan itu gak ada yang mustahil. Engkau melihat dirimu mustahil. Enggak bisa Tuhan, gue orang penyakitan, gue gak mungkin bisa ini, gak bisa itu. Tapi kalau Tuhan, dia bekerja dalam kehidupan kita, maka dia akan melakukan perkara yang ajaib untuk memuliakan namanya. Kita harus ingat itu. Iman harus dilakukan dalam ada kebajikannya, ada perbuatan yang dilakukan. Dan untuk kebajikan itu, kita dapat melihat itu membawa dampak pengenalan akan Kristus. Kita harus memiliki the knowledge of God. Pengetahuan hikmat Tuhan. Tapi gak sampai di situ kata Rasul Petrus. Dari knowledge itu kita harus tambahin lagi apa? Temperance. Temperance di sini katanya pengendalian diri ya. Dikatakan di sini. Dikatakan di sini. Dari pengetahuan kepada penguasaan diri. Temperance juga itu artinya gini. Dari temper, orang yang suka meledak-meledak, marah-marah gitu. Jadi orang yang tenang. Ada penguasaan diri. Waktu kayaknya kita lagi pengen marah. Roh Kudus memberikan tenang.
Oke dek, gitu ya dek. Jadi tadinya kita bilang, dek lu gimana sih dek? Mestinya nggak begitu dek. Tapi kan ada penguasa sendiri. Dek, jadi gini ngejalaninya itu. Bapak Ibu belum pernah ngeliat kalau pesta Rima misalnya lagi dia pengen berapi-api, pengen negor gitu. Cuman dia tahan. Willy, jadi gini, saya beliin kamu McDonald ya waktu satu kali. Satu kali waktu itu kita lagi pelayanan bareng sama Rima apa segala macam. Dari semenjak kita latihan bareng sama Willy dulu ya, dia datang terlambat, gak on time. Mungkin kita mau latihan terganggu banget sama dia. Gue bilang nih anak kenapa? Something nih sama anak ini. Kayak kita pengen marah, nih juga udah marah nih. Dia bilang gini, gak profesional banget tuh anak tuh. Gue datang gue marahin tuh anak tuh kalau bisa datang. Datang nih, pas udah hari H, kita waktu itu lagi ada satu event, 12 jam kita kita tim praise and worship. Sesinya ada, itu panjangnya ya. Acara itu 12 jam di setiap sesi kita isi. Dan Willy juga tanpa rasa bersalah datang kucuk. Tanpa rasa bersalah bagi keyboard. Gak ada, I'm sorry. Gak ada. Saya udah ngeliat Rima tuh sebenarnya dari ujung udah saya ngeliat. Rima nih kayaknya. Cuma dia nih punya namanya temperance. Penguasaan dia. Ternyata ya dari semenjak dia datang, dia udah beliin Willy itu burger ya, McDonald. Bayangkan lagi marah bawa McDonald, saudara. Dia gini, dek, lu kayaknya capek, udah sarapan belum? Belum makan kak. Ini makan, kasih makanan sama dia. Gila sih, haleluya. Makanya nggak heran deh gembala ya. Gembala tuh harus banyak tahan hatinya. Aduh, ya kan banyak kan nanti jemaat-jemaat yang datang tuh yang kayaknya agak kurang-kurang gimana gitu kan. Gembala kan harus, aduh Tuhan, kayaknya mesti sabar. Temperance, punya pengendalian diri. Nggak cepat marah. Rasul Paulus kalau dia pengen marah, ya dia melihat itu umatnya atau orang-orang yang ada di sekitarnya, dia bisa aja meledak-ledak lagi seperti manusia lamanya dia. Dia kan orang jalanan, orang urakan. Dulu perkataannya kasar, makanya Yakobus Yohanes dikatakan sebagai Boanerges, anak-anak guru. Kenapa? Karena perkataan mereka tuh pedes. Kalau ngomong tuh kayaknya nyelekit. Dikatakan kalau orang-orang teologi katakan, kenapa mereka dikatakan anak-anak guru? Karena ini nih, perkataan mereka tuh kayak petir di siang hari. Goblok lu, apa gitu, kayak orang-orang jalanan, orang-orang kasar. Simon Petrus juga seperti itu. Orang-orang kasar diubahkan sama Tuhan, maka dia berani bersaksi. Waktu engkau sudah memiliki iman, engkau mesti puji kebajikan, tambahkan kepada kebajikan itu hikmat yang berasal dari Tuhan. Dan waktu engkau punya hikmat itu, maka engkau harus punya pengendalian diri. Satu lagi pengendalian diri juga berbicara gini, jangan sombong. Mungkin engkau punya pengetahuan dari Tuhan, hikmatmu mungkin besar, tapi tolong ya, jangan sombong, jangan memegahkan diri. Jangan menganggap dirimu pintar melebihi siapapun, jangan. Calm down, punya penguasaan diri. Itu Petrus. Karena dia berani tulis ini karena dia mengalaminya. Kepada pengendalian diri katanya apa? Patience. Patience di sini dikatakan sebagai ketekunan. Tapi patience sebenarnya juga berbicara tentang kesabaran dalam menghadapi segala sesuatu. Harus punya. Ini kualitas karakter-karakter Kristus yang ada sebenarnya dalam diri kita. Sebenarnya waktu itu Tuhan Yesus pernah bilang begini ya, aku bisa menyuruh malaikat-malaikat Tuhan pada saat ini untuk datang dan untuk menyesah kamu semua. Saya punya backup nih. Waktu Tuhan Yesus Taman Getsemani, waktu dia pengen ditangkap, katanya gitu, saya setiap hari ada di lingkunganmu, engkau melihat aku ada di sana. Kenapa kamu nggak tangkap saya di sana, di sini? Sebenarnya bagi saya bisa panggil pasukan sorgawi atau malaikat-malaikat Tuhan untuk menyesah kamu, tapi dia nggak melakukan. Kenapa? Tuhan Yesus harus melakukan karya penebusan bagi kita semua. Haleluya. Sehingga kita punya kualitas ini nih. Salah satunya patience, kesabaran. Habis itu setelah kita punya ketekunan, kesabaran, godliness. Kesalehan, bukan kesalehan yang pura-pura, bukan kesalehan yang munafik, bukan kesalehan misalnya gini, di banyak orang, di tengah ministry kita kelihatannya baik, halo, tapi di rumah tuh KDRT sama istri ditampar, istri ditendang, istri dipukul, ada yang seperti gitu saudara. Sepertinya ya di tempat yang ramai, aduh, Bapak Gembala shalom, Ibu Gembala shalom, shalom kayaknya manis gitu, tapi di rumah istrinya, lu sini, gampang pak. Pendang, baru melayani satu orang yang dia konseling
bahwa dia melihat dan tahu suaminya itu berselingkuh di luar. Tapi suaminya nggak tahu kalau istrinya tahu dia berselingkuh. Gawat ya, Tuhan bukan gitu. Tahu ceweknya di mana, tinggalnya di mana, dia tahu. Tapi ini istri ini, dia merasa gini, gue nggak mau keluarga ini hancur. Dia minta doain kepada hamba Tuhan India ini untuk doain dia. Tolong saya agar saya bisa menjadi seorang istri yang bisa benar-benar menjaga suami saya, anak-anak saya 2 orang, dan juga keluarga ini agar tidak terpecah. Istri yang punya hati yang sangat besar. Pada saat itu ya, dia merasa secara posisi dia tuh benar-benar sakit. Karena dia tahu siapa ceweknya, dia tahu siapa selingkuhannya, dia tahu. Kemana suaminya pergi dia tahu. Dia tahu. Tapi dia mau supaya saya gak mau keluarga ini terpecah. Saya mau ada sesuatu yang Tuhan lakukan agar kami tetap rukun bersama-sama. Di sana ada kesalehan yang tidak munafik. Karena sepertinya kalau kita melihat dari ukuran manusia, mungkin kalau yang istri-istri lain, udah cerai. Harta bagi 2. Kan bisa aja gitu. Kaya. Mereka orang kaya. Udah bisa aja, udah. Anak mau ikut saya, kita punya anak 2, 1 ikut lu, 1 ikut gue, bisa aja bilang gitu. Udah kita pisah aja, kita cerai aja. Nanti hartanya kita bagi 2, bisa aja gitu. Tapi enggak loh, dia datang dengan berlinang air mata. Dia disakiti secara hati, dia hancur karena melihat dia diperlakukan seperti itu sama suaminya. Tapi dia datang ini, tolong saya Tuhan. Tapi ketidakmampuan saya, bahkan masalah dalam keluarga, saking dia sangat pelik dengan masalah keluarganya, dia dikuasai oleh roh ketakutan, dan akhirnya dia sendiri nggak bisa berdoa. Ketemu sama hamba Tuhan ini, dilepaskan dari roh ketakutan, dilepaskan dari segala hal-hal yang menghimpit kehidupannya. Dia pulang dengan kelegaan. Dan hamba Tuhan ini bilang, Tuhan sedang berurusan sama suami kamu, dan itu terlihat dari apa yang sedang terjadi dalam keluarganya. Kalau Tuhan sudah bekerja, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Itu dia kesalehan. Untuk kesalehan apa? Brotherly kindness. Kesalehan itu harus ditunjukkan. Orang di sekitar kita harus ngerasain kebaikan hati kita. Amin. Benar ya? Jangan cuma di depan kita kayaknya kelihatan baik, tapi di belakang kita ngomongin kita. Yang setuju katakan amin. Nah gitu. Jadi itu namanya brotherly kindness. Jadi ada sesuatu kebaikan yang memang diperlihatkan kepada kita. Dan kepada kebaikan yang diperlihatkan itu apa? Charity. Charity ini dalam bahasa lainnya love. Kasih yang diperlihatkan. Jadi itu. Waktu kita ada itu. Karakter itu ada di dalam diri kita. Slide selanjutnya Putri. Slide selanjutnya. Ini dia. Ada satu konsekuensi yang dikatakan di sini. Ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, dia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Orang yang tidak, kekristenan yang tidak berbuah dalam kehidupannya, itu berarti satu, dia buta. Secara rohani, dia tidak dapat melihat karya Kristus yang sempurna dalam kehidupannya. Yang kedua, dia tidak bisa melihat jauh sampai ke dalam. Nggak bisa. Apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupannya. Saya ingin mengutip ayat ini buat kita semua. Waktu Tuhan Yesus berkata di Lukas 4 ayat 18-19. Dari versi IMB dikatakan, roh Tuhan ada padaku karena dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Itu pertama. Kedua, dia telah mengutus aku untuk menyembuhkan orang yang remuk hatinya. Itu kedua. Ketiga, untuk memberitakan pembebasan bagi para tawanan. Ketiga, untuk memulihkan penglihatan bagi orang buta. Semestinya sebagai orang Kristen, Tuhan telah datang dalam kehidupan kita. Mestinya secara rohani kita udah gak buta lagi. Karena itu telah dipulihkan oleh Tuhan. Karena ini perkataan Tuhan. Untuk memulihkan penglihatan bagi orang buta. Untuk membebaskan orang yang tertindas. Dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan berlaku bagi setiap mereka yang percaya. Setuju katakan amin. Jadi orang yang tidak berbuah, itu mereka mungkin dalam kehidupannya secara rohani masih buta. Buta rohani. Dan mereka tuh tidak masuk kepada kedalaman pengertian mengenai penebusan Kristus. Dan akhirnya lupa bahwa kekristenan itu ternyata bukan agama. Bukan dia yang pilih Tuhan. Tapi Tuhan yang datang dalam hidupnya menyelamatkan dia. Mendatangkan penebusan. Dia telah mencurahkan darahnya. Seperti dikatakan bahwa Wahyu 5 ayat 9 dan 10. Bahwa Tuhan Yesus ya
telah mencurahkan darahnya. Dia telah disembelih dan kita telah dibeli dengan darahnya untuk menjadi miliknya Tuhan. Ayat 10-nya berkata seperti ini. Dikatakan gini, dan di dalam penebusan itu kita dijadikan apa? Yang pernah disinggung oleh Bapak Gembala. Raja-raja dan imam-imam untuk memerintah atas bumi. Diperlengkapi. Dia telah menebus kita. Darahnya telah dicurahkan. Dia telah disembelih untuk kita. Agar kita menjadi miliknya Tuhan. Jadi jangan lagi menjadi orang Kristen yang tidak berbuah dalam kehidupan ini. Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang berbuah. Katakan amin. Karena kita diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi. Ya, slide terakhir. Di ayat yang selanjutnya, di ayat yang sebentar saya buka dulu. Nah, dengan demikian ayat 11, kepada kamu akan dikaruniai hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ada satu terjemahan yang itu lebih bagus di dalam King James Version. Itu dikatakan seperti ini. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this we might be, ini ayat 4, maaf. But he that lack of this, sebentar. Ayat 11. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Itu terjemahan dari ayat 11. Jadi ada yang namanya entrance. Ada jalan masuk untuk mengalami realita dari kerajaan Tuhan yang kekal itu. Waktu kita mengerti perjalanan kita, maka setiap langkah kehidupan kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah pintunya. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Barang siapa keluar masuk melalui aku, dia akan selamat dan menemukan padang rumput. Itu Tuhan Yesus berkata, I am the door. He is the entrance. Dia pintu masuknya, dia aksesnya. Waktu kita ada dan berjalan di dalam panggilan pemilihan kita. Waktu kita tahu bahwa kita diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Waktu kita memanifestasikan karunia-karunia rohani, karunia-karunia Roh Kudus, karakter yang diciptakan oleh Roh Kristus yang ada dalam keberadaan kita. Maka ini, kita harus melakukannya karena kita tahu bahwa Tuhan adalah pintunya. He is the door. Apa yang kita mau lihat dalam kehidupan kita? Waktu kita sudah memanifestasikan dia, kalau kita ingin melihat penyediaan Tuhan dalam kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita, segala hal yang kita jalan dalam kehidupan kita. I am the door, kata Tuhan. Akulah pintunya. Engkau melihat keselamatan terjadi setiap hari dalam kehidupanmu. Dan engkau akan menemukan padang rumput. Bagi domba-domba, ya di Yohanes 10, padang rumput itu adalah satu ladang makanan, kelimpahan bagi mereka para domba untuk makan di sana. Jadi kalau engkau ingin melihat pernyataan Tuhan Yesus yang dikatakan di Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya kami memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Maka Jesus is the door. Dia pintunya. Dia jalan masuknya. Untuk kita mengalami realita dari kerajaan yang kekal. Yang berasal daripada Tuhan. Amin. Kita terima itu. Dalam nama Tuhan Yesus kita terima firman-Nya hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.